Rene tak kandani, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah kisah dari buku Cerita Anak Indonesia yang akan saya baca dengan judul Rena dan Reno, Sahabat Kecil, karya Endra Acha. Liburan sekolah tiba. Ayah dan ibu mengajak Rena berlibur di kampung halaman. Di sanalah tempat rumah kakek dan nenek Rena. Rencananya selama 5 hari mereka tinggal di sana agar Rena mengenal sawah ladang milik kakeknya. Bocah perempuan itu masih kelas 1 SD. Selama ini melihat padi dan bermacam palawija hanya dari gambar dan cerita. Kinilah saatnya melihat langsung bentuknya. Rumah liburan yang dituju ada di kampung Karangjambe, Kecamatan Pandamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan Karangjambe karena pada zaman dahulu merupakan sebuah pekarangan luas yang banyak sekali tumbuh pohon jambe atau biasa disebut pohon pinang. Pekarangan itu milik Adipati Wilah. Selain sebagai Adipati, Wilah juga seorang kiai yang menyebarkan agama Islam. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada putra-putrinya agar sebagai tanah warisannya dibagikan juga sebagai wakaf untuk kepentingan masyarakat. Begitulah cerita dari penduduk setempat. Terdengar tangis sesenggukan Rena dari arah jalan. Anak ini berlari ke halaman rumah kakeknya. Rumah itu terbuat dari bambu dan kayu. Dengan mempertahankan bahan tersebut, penghuninya merasa lebih dekat dengan alam. Begitulah kata sang kakek. Mendengar tangis Rena, kakeknya keluar menyongsong. "Ada apa, Cah Ayu? Putuku, kaki, kok nangis?" tanya si kakek dengan bahasa daerah yang artinya, "Ada apa, anak cantik, cucu kakek?" "Reno, kaki," jawab Rena masih sesenggukan. "Reno siapa?" "Oh, dheweke nakal," maksud si kakek. "Reno siapa? Apakah dia nakal?" Untung Rena sedikit paham bahasa lokal di situ. Bukan, Ki." Lalu Rena menceritakan kejadian di jalan tadi. Reno adalah kucing kecil yang baru ditemukan Rena sendirian di tepi jalan. Sepertinya ia terpisah dari induknya. Karena bingung bagaimana memanggil si meong itu, Rena hanya berucap Reneo. Rene yang diucapkan Reneo pada umumnya bahasa Jawa artinya kesini ya. Dari kata Reneo itu, Rena memberi nama meong tadi dengan sebutan Reno. Reneo, Reno. Rena memang anak kota, lahir dan tinggal di Jakarta. Namun di rumah ayah ibunya biasa bercakap-cakap dengan bahasa Jawa, bercampur dengan dialek Banyumasan atau disebut bahasa Penginyongan, bahasa sehari-hari kakek neneknya, juga dengan cara Wetan atau Timur yang dikenal dengan istilah Badek seperti Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya. Ayah Rena berasal dari kampung dekat Solo. Demikianlah variasi bahasa Jawa selalu terdengar di telinga Rena, membuat ia paham beberapa kata. Seringkali Rena ikut mengucapkannya. Kembali soal meong, dielusnya kepala Reno dengan lembut. Dalam sekejap, Rena dan Reno pun akrab. Reno terlihat nyaman oleh sentuhan tangan Rena. Mereka bermain bersama, berlarian ke sana kemari. Rena tertawa gembira punya teman baru yang lucu.
Jalan kampung sepi, jarang kendaraan bermotor lewat, aman untuk anak-anak bermain. Namun karena terlalu kencang berlari, tiba-tiba Reno terpeleset masuk parit yang airnya mengalir agak deras. Arah arusnya ke tempat kampung. Di sana ada persawahan. Aliran parit tadi menuju sungai di tengah sawah. Rena menangis menyaksikan Reno si meong kecil terbawa arus. Dia celingukkan ingin meminta tolong, tetapi tak terlihat orang dewasa. Hanya ada beberapa anak seusianya sedang bermain kelereng. Akhirnya Rena pun menyerah dan pulang ke rumah kaki nininya. Sini bocah pinter, kakek menuntun Rena ke beranda, mengajaknya duduk di lincah sebuah bangku panjang terbuat dari bambu. Ojo nangis maning. Ojo nangis man.